Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Akar Show. Kali ini Akar Show selalu akan menampilkan, membedah sebuah karakter manusia dan sifat yang dia bawa dalam kehidupan ini melalui numerik atau angka-angka yang dibawa, terutama adalah angka kelahiran. Nah, di sini saya bersama Satrio dan Gus AA. Kita akan membedah fenomena-fenomena yang viral aja dulu ya. Artinya setiap minggu dan channel-channel yang kita garap ini adalah kita membedah dari artis-artis yang mungkin juga menjadi fans yang begitu besar bagi pemirsa ataupun subscribernya. Kali ini kita membawa siapa nih, Mas? Saya sih sebetulnya hari ini mau membedah nih seorang yang mungkin anak muda yang begitu cerdas dan mungkin banyak banget nih fansnya. Nah, dia itu Raffi Ahmad. Nah kira-kira dalam membedah ini Gus AA membutuhkan apa dari data Raffi Ahmad ini? Baik, sebelum kita menjelaskan karakter atau sifat dasar dari Raffi Ahmad, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu kepada pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memang menarik ya kalau ketika kita membahas mengenai karakter seseorang. Iya. Artinya terlebih karakter diri kita pribadi, sehingga kita paling tidak kita mengetahui diri kita, mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, mengetahui batasan kita, dan mengetahui potensi dalam diri kita yang mungkin untuk bisa kita gali, kemudian kita kembangkan sehingga bisa memberikan manfaat tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang di sekitar kita. Nah, untuk klien-klien kita artinya juga bisa memberikan data informasi baik buat dirinya yang mungkin pengen dibedah secara karakter diri dalam Al-Quran, yang kalau kita bawa pada fenomena karakter Quran ini, kita pakai tafsir Luqman Abdul Qahar ya. Iya, betul. Yang merujuk pada numerik Al-Quran ya. Betul. Nah, artinya bahwa ketika klien-klien ini juga kalian pengen tahu tentang karakter kalian, kalian bisa isi di kolom komentar dan kita akan ada sesi untuk memberikan gambaran atau pandangan dalam konsep Al-Quran numerik Luqman Abdul Qahar ya. Yeah. Nah, dari data ini hari ini kita akan membahas tentang Raffi Ahmad. Mungkin episode berikutnya ada artis-artis lain yang memang akan kita buka. Tujuannya bukan kita kok membedah sesuatu yang tidak diminta. Artinya ini artis ini adalah sebuah sosok yang mungkin bisa menjadi sebuah pandangan buat klien-klien kita mengambil itibar pelajaran dari sebuah kaidah numerik yang dibawa. Cuman kan kalau ada tokoh, mudah-mudahan bisa semakin semakin terangsang untuk mengerti dengan kaidah-kaidah numerik pada dirinya gitu ya. Bisa ya. Betul. Jadi seperti di tayangan sebelumnya bahwa ada perangkat-perangkat yang bisa kita pergunakan di dalam Al-Quran ketika kita mencoba atau berusaha untuk mengetahui karakter seseorang, yang salah satunya bisa menggunakan tanggal kelahiran yang bersangkutan. Betul. Kemudian juga setiap bulan kelahiran kita itu dipengaruhi oleh surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang mampu memberikan gambaran karakter dari seseorang terkait dari bulan kelahiran tersebut. Berarti ini episode ini kita bisa membicarakan Raffi Ahmad pada kondisi bulan April ini ya. Yeah. Mungkin kita akan tayangan pada bulan April kan. Yeah. Dan mungkin bulan besok kita bisa menceritakan Raffi Ahmad pada posisi bulan berikutnya gitu. Betul. Dengan metode ini ya. Betul. Nah, makanya itu kalau pemirsa melihat di episode sebelumnya atau di tayangan sebelumnya, kita sudah singgung sedikit bahwa setiap bulan
dalam diri kita itu memiliki suratnya di dalam Al-Quran. Nah, kita langsung aja nih kepada Raffi Ahmad yang kebetulan nih Gus AA, dia adalah tanggal 17 Februari 1987. Nah, saya pengen coba Gus AA membedah secara sistem struktur yang ada bahwa dari tanggal 17 Februari 1987 itu membawa kaidah karakter apa yang dibawa daripada tanggal lahirnya Raffi Ahmad tersebut. Ya. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini memiliki susunan yang terstruktur, juga memiliki susunan yang sistematis, bahkan susunan di dalam Al-Quran ini tidak ditempatkan secara sembarangan. Artinya ada sebuah kaidah, kalau dalam bahasa Al-Quran ada bersifat tauqifi. Tauqifi artinya bersifat ketuhanan, bahwa itu bukan rekayasa atau bukan dari Rasulullah sendiri menempatkan ayat ini setelah ayat ini, menempatkan ayat ini sebelum ayat ini. Begitu juga susunannya. Nah, artinya setiap susunan di dalam Al-Quran ini bercerita atau memiliki korelasinya terhadap manusia. Yang tadi ya, bahwa kita sama-sama meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber segala sumber ilmu. Artinya salah satu ilmu yang ada, salah satunya adalah ilmu tentang psikologi. Ilmu tentang manusia. Nah, artinya ketika kita dengan yakin bahwa Al-Quran adalah sumber segala sumber ilmu, tentunya Al-Quran juga mampu memberikan jawaban tentang psikologi. Oh gitu. Nah, ini jawabannya apa nih kalau melihat dari tanggal lahirnya Raffi Ahmad ini? Ternyata dari tafsir Luqman ini berkaitan atau berhubungan dengan karakter. Kayak tadi misalnya Raffi Ahmad dilahirkan tanggal 17. Nah, kita tinggal melihat urutan ke-17 di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah Al-Isra ya? Ya, betul sekali. Iya. Surat ke-17 di dalam Al-Quran adalah suratnya Al-Isra. Nah, Al-Isra artinya adalah perjalanan malam hari. Iya, perjalanan malam hari atau yang diperjalankan di malam hari. Nah, sederhananya kita istilahnya bukan menafsirkan ya, artinya kita melihat secara gambaran dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang diperjalankan di malam hari. Gitu loh. Bisa dikatakan juga salah satu contoh misalnya orang yang mungkin juga pemirsa yang memiliki tanggal yang sama akan punya misalnya, jawaban yang sama di sini ya. Ada kesamaan sifat, ada kesamaan sifat. 17 tadi ya suratnya adalah Isra yang diperjalankan malam hari, artinya dia memiliki sifat yang susah ditebak. Gitu. Karena malam hari kan. Nah, juga ketika kita berjalan di malam hari tentu memerlukan sebuah pencahayaan, memerlukan sebuah penerangan. Artinya rata-rata atau sebagian besar orang yang lahir di tanggal 17 itu sangat memerlukan pendamping. Oh gitu. Karena memerlukan pencahayaan, memerlukan penerangan. Nah, ketika dia mencoba untuk berjalan sendiri itu lebih cenderung kepada intuisinya yang berjalan. Jadi istilahnya dia lebih mengedepankan intuisi ketimbang logika. Jadi proyeksi ke depannya duluan yang dijalankan. Betul. Ya? Karena kan itu tadi artinya dia benar-benar perlu seseorang yang bisa mengendalikan dia. Nah, berarti kalau kita lihat dari sisi positif dari 17 tadi adalah Al-Isra, perjalanan malam hari, terus berbicara pada proyeksi, orang-orang yang tanggal 17 ini juga memiliki daya imajinasi yang tinggi dong berarti. Betul, karena kan terkait juga tadi ya. Makanya saya singgung sedikit tadi bahwa apa aja sih yang bisa dilakukan orang ketika perjalanan di malam hari. Misalnya juga terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di malam hari. Jadi dia gitu orang 17 ini cenderung suka dengan gairah malam ya. Artinya baik dalam sebuah kegiatan atau dalam menerima suatu hal, dia lebih suka pada malam hari ya, yang lebih maksimal begitu. Betul. Artinya di sini kan juga bisa memberikan gambaran bahwa dia bisa dikatakan orang malam dalam tanda kutip ya. Tanda kutip. Orang malam di sini yang saya maksud adalah dia lebih optimal ketika dia melakukan pekerjaan itu di malam hari, gitu loh. Bukan berarti di siang hari tidak mampu dikerjakan, bisa, tapi tidak seoptimal ketika dia malam hari ini kan waktunya kalau dalam perhitungan di dalam perhitungan Islam itu kan malam hari itu di asar
Iya. sampai dengan misalnya di sepertiga malam, itu kan juga perhitungannya juga malam. Masuk pada gitu. sholat-sholat lail ya. Betul. Nah, artinya bahwa ada interpretasi lain ketika kita mencoba untuk mengartikan yang diperjalankan di malam hari. Ide juga salah satunya bisa dikonotasikan kepada di perjalanan malam hari tersebut. Yang tadi Terus saya kemudian mimpi. Nah, mimpi bukan berarti dia seorang pemimpi, tapi dia mampu menciptakan sesuatu di luar ekspektasi orang lain, gitu loh. Jadi punya mimpi tersendiri. Betul, betul. Artinya dia bisa berkreasi yang mungkin orang lain tidak mengira atau tidak memprediksi sebelumnya, gitu loh. Nah, di samping itu juga surat Al-Isra, surat ke-17 ini dia tidak berdiri sendiri. Artinya dia memiliki jumlah ayat. Iya. Nah, jumlah ayat ini pun juga memberikan gambaran atau informasi tentang karakter yang bersangkutan. Jadi korelasi juga tetap ada ya. Ketika orang punya tanggal yang kita lihat rujukannya adalah suratnya, dan jumlah ayat dari surat tersebut juga mengkorelasi apa yang menjadi sebuah nuansa ya, Betul. sifat tadi ya. Betul, karena kan itu merupakan satu kesatuan. Nah, 17 ini ayat jumlah ayatnya berapa? Surat ke-17 ini jumlah ayatnya 111. 111. Nah, 111. Nah, kalau kita hanya berhenti di angka 111, tentu kita tidak mendapatkan gambaran secara utuh arti dari angka tersebut. Nah, salah satu contoh sederhana atau yang mudah kita lakukan adalah melakukan sebuah korelasi terhadap variabel Al-Quran yang lain. Iya. Nah, variabel terdekat atau yang mungkin dikorelasikan adalah variabel surat. Oke. Nah, atau urutan surat. Betul. Kan gitu. Nah, kita tinggal korelasi. 111 ya. Nah, korelasikan aja surat ke-111 di dalam Al-Quran. Oke. Surat ke-111 di dalam Al-Quran adalah Al-Lahab. Oh. Iya. Al-Lahab artinya adalah gejolak api. Gejolak ya. Nah, gejolak api. Iya, artinya orang yang juga memiliki semangat yang terlalu besar. Betul. Yang terlalu besar ketika tidak bisa dikendalikan ya bisa berbahaya kan gitu. Iya. Karena api tadi kan memang diperlukan kan. Tapi kalau sudah menjadi hal yang tidak terukur itu malah membakar kan gitu. Betul. Tapi ternyata api sendiri sifatnya sendiri adalah juga memang dibutuhkan untuk semangat. Artinya kalau saya lihat dari bahasa Gus AA ini bahwa 17 juga memiliki sebuah ambisi yang besar dalam suatu hal ya. Betul. Atau semangat yang begitu besar ketika dia menginginkan sesuatu gitu. Betul. Karena kan Al-Lahab juga kalau di dalam diri kita ya sederhananya adalah tadi ya gejolak api. Gejolak api di dalam diri kita juga bisa diartikan sebagai emosi. Kan gitu. Artinya orang yang dilahirkan di tanggal 17 itu mudah sekali tersulut emosinya ketika ada terpancing. Nah, mudah sekali terpancing. Iya. Nah, yang menarik adalah dari jumlah ayatnya dari surat Al-Lahab itu. Kita urai lagi. Ya. Artinya ada satu bukan diurai lagi di jumlah ayat, tapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita kaji dari surat Al-Lahab. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dalam artian ada format di dalam Al-Quran yang secara spesifik ya, yang kita gunakan sebagai kajian di dalam tafsir Luqman adalah format Al-Quran yang 18 baris. Satu halaman. Satu halaman itu. Jadi 18 baris dalam satu halaman tersebut. Betul. Nah, dan juga mungkin bisa dikenal Quran pojok. Kecuali ketika kita membuka Al-Quran semuanya habis ayat. Nah, satu-satunya ayat di dalam 114 surat dengan format 18 baris itu satu-satunya ayat yang terpisah, artinya belum selesai ayat dituliskan kemudian sudah pindah ke halaman yang lain, itu hanya terjadi di surat Al-Lahab. Nah, artinya apa? Ini sangat berbahaya ketika orang yang lahir tanggal 17 dia emosionalnya sudah memuncak, kemudian dia mengambil sebuah keputusan, itu pasti akan berantakan. Jadi perlu berhenti. Perlu berhenti, jangan ambil keputusan, redakan dulu sehingga dia bisa mengontrol dirinya. Ini pesan yang baik nih buat orang-orang 17. Betul. Dan yang menarik adalah itu jatuhnya kan di ayat keempat. Di ayat keempat di dalam surat Al-Lahab tersebut. Tadi, iya. Nah, kalau kita baca di situ ayatnya adalah wamro'atuh, itu di halaman kanan atau halaman sebelumnya. Nah, halaman sebelumnya itu
ada tulisannya Hamalatal Hatab. Iya. Nah, itu bercerita tentang seorang wanita. Oh, iya. Bercerita tentang artinya apa juga. Ini juga merupakan sebuah indikasi. Dia ini gampang didekati seorang wanita. Gampang didekati juga kalau tidak hati-hati, wanita juga yang akan menghancurkan dirinya. Iya, iya. Ini jelas sekali nih ya dari strukturnya. Mungkin nanti pemirsa apa yang disampaikan nama Gus AA ternyata ada sebuah kitab yang memang Al-Quran sendiri punya format. Betul. Supaya nyambung, pemirsa harus coba punya Al-Quran yang formatnya satu halaman itu 18 baris. Dan ini jelas banget ya. Iya. Dan bisa menjelaskan karakter dengan konsep surat yang terkorelasi pada ayat itu sendiri. Betul, karena begini, di dalam kehidupan kita yang namanya, atau begini, penting nggak sih format atau struktur di dalam apapun dalam kehidupan kita? Sangat penting. Sangat penting. Begitu juga Al-Quran. Artinya struktur Al-Quran, format Al-Quran juga sangat penting. Sederhananya gini, kita membuat sebuah bangunan rumah. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Membikin sketsa, membikin denah. Nah, itulah denah itu aturan di sini. Artinya di sini ruang keluarga, di sini tempat tidur. Nah, artinya kan ini kan sebuah struktur di mana masing-masing ruangan ini memiliki fungsinya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing dibuat. Begitu juga Al-Quran. Strukturnya kenapa Al-Fatihah yang bukan turun pertama ditaruh atau diletakkan surat pertama, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu nanti bakal kita ada sesi ini. Itu akan kita bahas di sesi khusus ya. Khusus akan kita bahas pembedahan itu. Betul. Nah, artinya gini, dari tadi Gus AA menyampaikan, saya mencoba meresume untuk bicara orang yang lahir pada tanggal 17, mungkin juga klien-klien kita atau pemirsa ini bisa merasakan energi yang sama karena kebetulan tanggal lahirnya 17. Betul. Yang saya simpulkan bahwa orang tanggal 17 berarti adalah orang yang selalu mempunyai aktivitas yang terbaik atau yang memiliki energi besar yang bisa dimaksimalkan. Betul. Yaitu pada malam hari yang sering dia dapatkan. Cuman kalau pondasi ilmunya kurang, terkadang dia masuk pada dunia malam. Betul. Betul kan? Betul. Gitu ya. Dan kedua, artinya dari korelasi dari 17 Al-Isra sendiri adalah 111 Al-Lahab. Ya, artinya bahwa 17 kalian yang memiliki tanggal 17 juga hati-hati dalam menjaga ritme emosi, karena ketika emosi itu kalian habiskan, hati-hati bukan menjadi solusi, malah menjadi membakar suasana yang merugi buat mereka. Kan begitu ya? Betul. Kurang lebihnya. Nah, yang menarik nih Gus A, dari 17 pasti orang yang memiliki bulan lahir yang berbeda itu akan membawa suasana yang berbeda juga kan. Betul. Tetapi kalau dia punya tanggal lahir yang sama, dua hal ini atau korelasi tadi udah bisa membawa sebuah suasana dirinya. Nah, kebetulan nih Raffi Ahmad, dia nih bulan Februari. Nah, secara pola tafsir Luqman Abdul Qahari ini tentang nomor Quran. Nah, bulan lahir itu kan juga membawa surat-surat yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, kalau bulan Februari gimana Gus A? Jadi ya betul sekali bahwa setiap manusia tadi memiliki bulan lahir ya. Iya, yang berbeda. Yang berbeda-beda. Sehingga memiliki sifat yang berbeda. Betul. Bulannya berbeda. Betul. Kan. Jadi dari Januari sampai dengan Desember itu di dalam kajian tafsir Luqman ini kita memiliki surat-surat yang menunjukkan bahwa misalnya Januari suratnya ini, Februari suratnya ini, dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, kalau untuk bulan Februari berdasarkan perhitungan itu jatuh pada surat Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah, surat 88. Surat ke-88. Nah, Al-Ghoshiyah di sini artinya adalah hari pembalasan. Wow. Kan gitu. Tapi bukan sesuatu yang seram. Artinya kadang-kadang kita kalau sudah berbicara tentang hari pembalasan tentu konotasinya adalah negatif ya. Nah, ini luar biasanya di sini artinya di tafsir Luqman Abdul Qahar ini satu nilai tadi memiliki pasangan atau keseimbangan. Betul. Artinya dengan bahasa yang begitu menakutkan, padahal juga ada sisi positif yang bisa dibawa dalam pengaruh nilai tadi kan gitu. Betul. Karena tadi 88 Al-Ghoshiyah adalah
Hari hari pembalasan. pembalasan. Kalau bahasa negatifnya mungkin ya Balas orangnya dendam gitu kan. mudah untuk Ya. untuk bercounter attack, kalau bahasa kerennya kan begitu Ya, ya. betul. Tetapi kalau dari sisi positifnya, orang memiliki bulan lahir Februari tadi 88, secara tafsir Lukman Abdul Qahar ini seperti apa? Nilai positif. Kalau orang bicara negatifnya, orang udah tahu, wah iya banget nih, bulan Februari kadang-kadang gampang nih tersulutkan seperti itu, dan harus ada counter attack-nya. Betul. Nah, Al-Ghossiyah di sini kan hari pembalasan, ya tadi ya, bukan hanya sekedar artinya balas dendam atau ketika kita tidak suka kemudian kita juga harus membalasnya. Nah, artinya memang ada kecenderungan orang yang lahir bulan Februari memiliki sifat seperti itu, memang ada. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, bahwa orang yang lahir atau dilahirkan bulan Februari itu dia memiliki sifat yang ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, gampangnya gini, kita kasih satu, mungkin dia bisa kasih dua dan seterusnya. Iya. Kan gitu. Artinya gini, bahwa orang Februari tadi ketika dalam hal yang negatif, dia cepat merespon apapun yang ada di depannya. Betul. Ketika hal yang positif, dia pun cepat meresponnya gitu Betul. kan. Kalau orang tuh datang dengan kebaikan, dia lebih baik lagi. Dia akan itulah. menjadi lebih baik Makanya lagi. kalau kita ketemu orang bulan Februari, artinya kita harus bisa pinter-pinter bagaimana menempatkan diri kan Betul. gitu ya. Karena Betul. hari pembalasan tadi adalah bukan balasan yang jelek. Bisa terjadi jelek karena kita melempar sesuatu yang jelek buat Iya. dia kan gitu ya. Jadi gampangnya gini, kita gampang dengan mudah mendekati orang yang lahir bulan Februari adalah kita menservis dia. Nah, gitu loh. Menservis dalam artian ya bukan hal yang tadi ya, bukan konotasi negatif, tapi paling tidak kita bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Oh, ini clue banget ini buat Gitu. para karyawan dan anak buahnya. Nah, Raffi. betul. Kalau misalnya bagaimana dia pintar memberikan sesuatu kan gitu Betul. kan, yang harus sampai juga pada penilaiannya Raffi itu Betul. sendiri kan. Ya. Makanya sering banget dia ketika dia melakukan sebuah giveaway disebutnya ya. Iya. Dia ngeliat sesuatu yang bisa menyentuh dia langsung memberikan yang kadang-kadang Betul. melebihi dari target si orang yang bermaksud baik pada Raffi Betul. gitu kan. Iya. Dan ini sering kita lihat, dan itu ternyata membawa pengaruh dari bulan lahirnya juga ya. Betul. Nah, makanya itu kan artinya di sini kan tadi ya, kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip ya, artinya memanfaatkan dalam sisi yang kebaikan. Artinya kita bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang lahir di bulan Februari. Artinya apa? Ketika kita juga memerlukan bantuan dia, dia akan sigap, dia tidak akan perhitungan lagi, dia akan membantu apapun yang dia bisa akan lakukan. Gitu. Nah, di satu sisi kalau kita lihat tadi ya, kalau misalnya Al-Isra tadi jumlah ayatnya 111, begitu juga dengan Al-Ghossiyah, juga memiliki jumlah ayat. Nah, Al-Ghossiyah di sini jumlah ayatnya adalah 26. Nah, 26 secara surat Asy-Syu'ara, artinya adalah para penyair. Makanya pas bicara banget, komunikasi ya. pas banget dia mengambil di istilahnya kalau di bidang dia bilang entertainment gitu loh, para penyair kan gitu lah. Dia namanya penyair. Memang orang yang lahir di bulan Februari memang ketika menyampaikan sesuatu terkadang masih ada barrier atau masih ada penghalang, nggak mau langsung to the point. Oh, jadi berbelok-belok seperti halnya puisi. Nah, seorang penyair kan gitu. Penyair. Ketika penyair itu ingin menyampaikan keinginannya, tentu tidak langsung kepada tujuannya, kan gitu. Nah, tapi menariknya adalah di sini kalau kita lihat bahwa diri kita ini sebenarnya dipengaruhi dari tanggal lahir dan bulan lahir, sebenarnya mengarah kepada apa yang menjadi passion kita, gitu. Apa yang menjadi tanpa kita sadari ya, kayak misalnya Raffi Ahmad tadi, ternyata dia mengambil bidang yang memang itu sebenarnya di dirinya gitu. Walaupun dia belum mengetahui tentang numerik Quran ini, dan ternyata ini bisa jadi suri tauladan atau pengambilan hikmah buat kawan-kawan yang mendengarkan ini. Dia akan langsung nih, Gus AA, oh iya, gue tanggal lahir berapa nih? Bulan lahir berapa nih? Kan gitu kan, potensi apa nih? Kayaknya perlu terus ikutin terus nih, subscribe nih Akar Show ini kan gitu. Karena ini penting banget buat mereka kan. Paling tidak begini, paling tidak ini kita mengedukasi kepada pemirsa bahwa
paling tidak kita melihat Al-Quran. Minimal dari 12 bulan. Iya. Dari bulan Januari tanggal 1 ini adalah surat 1 Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Jadi paling tidak kita yang selama ini mungkin selama ini kita kurang Jarang memperhatikan gitu, jarang memperhatikan urutan suratnya, jumlah ayatnya. Terkadang kan kita membaca Al-Quran dari sisi ya dibaca saja kan gitu. Betul. Jarang kita untuk mengamati urutan surat, jumlah ayat. Nah, paling tidak nanti mungkin pemirsa sudah mulai sedikit banyak untuk membuka Al-Quran. Artinya, ternyata urutannya begini. Betul, dan artinya bahwa setelah kita urai dari tanggal dan baru sampai bulannya Raffi Ahmad ini, pemirsa udah mulai menangkap sinyal sebuah petunjuk-petunjuk buat yang mungkin yang baru kita sebutkan. Kalau yang belum kita sebutkan, ikutin terus kan, supaya nanti suatu saat kita akan bahas bulan-bulan tertentu. Nah, kalau saya simpulkan berarti kan bulan Februari itu adalah orang yang akan berbalas pantun dalam satu hal yang dia terima. Betul. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan juga memiliki potensi suara tadi penyair. Artinya dalam menyampaikan sesuatu. Bisa jadi dia kalau pada ranahnya yang salah, dia bisa menjadi seorang penggombal dong ya. Karena kadang-kadang kalau dengar syair itu bisa namanya penyair. Gitu, kan? Nah, makanya nggak salah namanya tadi ya, bahwa Raffi ini cukup mungkin bukan hanya Raffi, artinya orang yang dilahirkan di bulan Februari punya potensi seperti itu. Iya,